Salam Rahayu. Jangan tonton video ini jika kamu sendirian. Kidandong akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Jin Kelelawar Rumah Kapal Bandar Lampung. Rumah kapal adalah sebuah bangunan tua yang terletak di Teluk Betung, Bandar Lampung. Bangunan ini dinamakan demikian karena bentuknya yang menyerupai kapal. Dibangun pada masa penjajahan Belanda. Rumah kapal kini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Lampung. Menurut berbagai sumber, bangunan ini telah lama ditinggalkan dan tidak terawat, sehingga menambah kesan mistis. Beberapa cerita menyebutkan bahwa rumah kapal dulunya digunakan sebagai tempat pembuangan jasad pada masa penjajahan, yang diyakini menjadi alasan banyaknya aktivitas supranatural. Warga sekitar sering melaporkan penampakan makhluk halus. Selain itu, ada juga laporan tentang penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Karena reputasinya yang angker, beberapa sepuh setempat melarang penggunaan rumah kapal tersebut sebagai lokasi syuting untuk acara apapun. Dikisahkan seorang pria remaja bernama Boy. Boy adalah seorang konten kreator atau YouTuber yang channelnya tentang horor. Kali ini dia sedang mengadakan siaran live. Dia berada di sebuah ruang kelas sekolah yang sudah terbengkalai sejak lama. Boy berkata, "Suasana di sini, di ruangan kelas ini sangat seram sekali ya pemirsa. Semoga saja kita bisa melihat ada penampakan." Begitu ujar Boy. Sambil tetap tenang untuk menunjukkan keberaniannya pada pemirsa, Boy pun sambil terus menyalakan kameranya dan terus berkomunikasi dengan pemirsanya. Ternyata tidak apa-apa di ruang kelas ini. Ayo kita coba ke ruang kelas lainnya, sambil menunjuk ke arah ruang kelas yang lainnya. Boy tidak sendirian. Dia ditemani oleh temannya yang bernama Uki. Sudah 2 tahun ini mereka berdua membuat konten YouTube bersama secara tim. Meskipun mereka YouTuber horor, namun keduanya tidak percaya dengan hantu. Di sela-sela syutingnya, kembali Boy menyampaikan kondisi ruangan yang ada di ruang kelas gelap itu, dan berujar pada Uki, "Oke, mantap bro." Lalu kemudian Boy menghampiri temannya yang bernama Uki tersebut sambil riang dan merasa senang ketika perkembangan channelnya semakin berkembang. Ia pun menyampaikannya pada Uki. "Yes, kali ini subscriber kita bertambah banyak, Uki." Uki pun meresponnya dengan senyum senang.
betapa senangnya Boy dan Uki melihat banyak viewer dan subscriber yang semakin bertambah. Kemudian mereka memperhatikan komentar di channel mereka yang semuanya meminta keduanya untuk siaran live di rumah kapal yang sudah tak berpenghuni. Ia pun satu persatu membaca permintaan dari followernya. Boy pun merespon dan mencoba untuk melihat respon dari Uki. Boy pun bertanya, bagaimana? Apakah besok kita live di sana? Maksudnya live di rumah kapal itu. Uki pun menimpali dengan yakin, tentu saja kita harus memenuhi permintaan follower kita dong. Keesokan malam harinya, Boy dan Uki pergi bersama-sama menuju ke rumah kapal untuk memenuhi permintaan para penggemarnya. Keduanya sudah siap untuk live streaming atau siaran langsung di rumah kapal melalui channel yang mereka miliki. Semakin dekat ke tempat syuting untuk live streaming, Boy berujar, "Itu dia tempatnya." Sambil menuju ke tempat lokasi syuting, yaitu di rumah kapal, Boy terus memantau perkembangan channelnya serta membaca komentar dari para penggemarnya. "Lihat, sudah banyak yang meminta kita segera live streaming." Dia memberitahu kepada Uki. Uki pun menimpalinya, "Kalau begitu, ayo segera kita masuk ke sana." Sesuai namanya, rumah kapal ini adalah bangunan yang konon sudah ada sejak dari zaman Belanda. Dulu bentuknya menyerupai kapal, namun karena sudah tua, bentuknya sudah berubah. Banyak ilalang, pepohonan, rumput-rumput liar yang memenuhi bangunan tersebut. Kemudian Boy dan Uki mulai mempersiapkan diri untuk live YouTube-nya. Setelah keduanya mempersiapkan semua peralatannya, Boy dan Uki pun mulai uji nyali di dalam rumah kapal tersebut. 3 jam sudah berlalu, namun tidak ada apapun di sana. Keduanya pun mulai bosan. Terlihat Uki sudah terlihat lelah dan mengantuk. Uki pun sepertinya merasa bosan juga. Membosankan sekali. Ruangannya tidak ada apa-apa, kata Uki. Akhirnya waktu live streaming mereka pun selesai. Keduanya sangat senang karena sudah memenuhi permintaan penggemar mereka untuk live di tempat tersebut. Boy membayangkan suatu saat nanti para penggemarnya pasti bertambah. Itu
Artinya mereka akan mendapatkan banyak sekali uang. Masih di tempat tersebut, keduanya berbincang dan berandai-andai. Boy memulai perkataannya dan bertanya pada Uki, apakah penggemar kita nanti bertambah? Uki menjawabnya, tentu saja, aku yakin itu. Lalu Uki pun melanjutkan perbincangannya, dan setelah itu kita pasti akan mendapat banyak uang. Di saat Boy tertawa, itulah tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah tempat mereka berdua. Keduanya bertanya-tanya, siapakah yang akan datang? Mendadak raut muka Uki berubah pucat seperti melihat sesuatu. Uki pun terperangah dan kaget. Hah? Kau dengar itu? Kau dengar itu, Boy? Boy, lihat di sana. Ternyata Uki melihat sebuah sosok bayangan hitam berbadan besar dengan kedua matanya yang berwarna merah menyala. Sosok hitam itu terus berjalan mendekati hingga Boy dan Uki bisa melihat wujudnya dengan jelas. Makhluk seram itu berwujud kelelawar, seolah ingin menerkam kedua anak itu dengan mata nanar dan terlihat ingin menangkap kedua orang tersebut. Sosok bayangan hitam besar itu adalah jin kelelawar penghuni rumah kapal. Betapa kagetnya Boy dan Uki melihat sosok jin yang menyeramkan itu di depan mata mereka. Jin kelelawar itu sepertinya sedang marah. Jin kelelawar yang sedang marah itu lalu berusaha menangkap keduanya. Dia tidak suka dengan kehadiran mereka berdua di rumah kapal. Sepertinya Boy dan Uki telah mengusik tempat tinggal jin kelelawar itu. Lalu Boy dan Uki pun sontak untuk menghindari terkaman dari jin kelelawar tersebut dan berusaha berlari sekeras mungkin. Untungnya Boy dan Uki berhasil kabur dari rumah kapal dan selamat dari terkaman jin kelelawar tersebut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika jin kelelawar itu berhasil menangkap mereka. Akhirnya mereka berdua sampai juga di dekat perkampungan. Mereka pun sedikit berbincang dengan sambil menikmati kemenangannya tidak ditangkap oleh jin kelelawar itu. Boy pun berhayal, andai saja kita tadi tertangkap oleh jin kelelawar, tentu saja channel kita akan berakhir ya. Tar dulu lah, aku belum bisa merespon angan-anganmu. Aku masih gugup
ujar Uki. Ning, ayo kita pulang saja. Uki melanjutkan percakapan. Ikuti terus kisah-kisah dari Ki Dandong dan jangan lupa subscribe.